warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Para bapak, para ibu, semua sivitas akademika STIDE yang dari Jateng, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa, yaitu nomor satu nikmat iman, kedua nikmat Islam. Banyak orang-orang yang hidup di muka bumi ini yang makan sehari 3 kali sama dengan kita, diberikan nikmat oleh Allah berupa makan, berupa mobil, berupa rumah, macam-macam, tapi tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa iman dan Islam. Nikmat berikutnya yaitu nikmat mau berpuasa. Banyak pula di antara saudara-saudara kita ya Islam, ya iman, tapi tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa mau berpuasa. Nah, kita mau berpuasa ini marilah kita syukuri. Kita berpuasa ini bukan atas kemauan kita sendiri, namun kita berpuasa ini atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sedianya aslinya sebenarnya mampu berpuasa. Ya dia itu tubuhnya ya sehat, kerjanya kantoran di bawah AC seperti para bapak semuanya, para ibu semuanya, sebenarnya ya kuat kalau puasa pagi sampai sore, ya sebenarnya secara fisik kuat. Tapi karena tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah, berupa taufik, maka tidak berpuasa. Jadi semata-mata kita berpuasa itu bukan atas kemampuan kita karena kita kuat berpuasa, namun karena semata-mata kita ditolong oleh Allah, kita mau dimasukkan oleh surganya Allah, sehingga Allah mentakdirkan kita kuat berpuasa. Sehingga puasa kita itu bukan karena kita sendiri, tapi memang karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, mohon maaf, saya ini masih pakai seragam kantor. Ya, saya itu tadi di Udinus, ada acara di Udinus. Saya diingatkan sama Mas Taufik, sudah saya catat di kalender HP, tapi saya lupa nggak ngecek gitu. Diingatkan sama Pak Taufik, nanti ada acara di STIE gitu. Saya baru ngecek, masya Allah ya. Jadi saya masih pakai logo-logonya dari kayak gini, cuma pakai sarung gitu, Bapak. Para bapak, para ibu sekalian, saya mau cerita. Kalau di bulan Ramadan ini memang selain ada momen-momen puasa, zakat, itu memang bulan Ramadan ini bulan yang monumental. Di antaranya bulan monumental adalah di situ diturunkan Al-Quran menjadi pedoman kita. Itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Banyak kejadian-kejadian penting di bulan Ramadan sebenarnya. Selain ini, perang Badar, perang sejarah terbesar umat Islam, itu adalah perang Badar. Perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan. Perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah perang Badar. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kok kehendaknya Allah kita itu merdeka, itu juga pas persis di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Itu persis 17 Agustus juga, itu di bulan Ramadan juga. Jadi bulan Ramadan itu banyak kenangan yang monumental di bulan Ramadan. Nah, lalu ada amalan yang paling bombastis dalam agama Islam. Ada apa? Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak ada di bulan di luar Ramadan. Kalau kita mau menengok di Mesir itu
jasad yang masih bisa kita saksikan di bumi, jasadnya Firaun. Itu jasadnya kalau dibanding kita orang Indonesia itu berapa kalinya orang Indonesia, tinggi banget. Dan itu tidak rekayasa bikinan orang itu biar gede ya enggak. Itu memang real jasadnya orang saat itu ya kayak Firaun itu. Dan Firaun pun di masanya itu tergolong orang yang pendek, stunting lah kira-kira gitu. Ya bukan orang yang tinggi. Itu artinya orang dulu tinggi-tinggi banget. Itu setara dengan umur mereka. Umur mereka itu panjang-panjang. Ada nabi, misalnya Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kalau 950 tahun disetarakan umurnya umat Nabi Muhammad 63, ya 60 lah gampangannya itu 10 orang baru 600, ya berarti sekitar 14 orang. 14 generasi itu dulu baru satu generasinya di umat dahulu, panjang-panjang begitu. Namun Masya Allah, keistimewaannya umat Muhammad, kita ini jadi umat Muhammad diberikan diberikan oleh Allah umurnya pendek tapi panjang. Gimana nggak panjang? Kita itu umurnya ya misalnya 63 ya. Kalau 63 Komariah bulan Hijriah itu kan kalau masih ya 60 tahun, balik umur gampangnya 10 tahun. Efektif umur yang dihitung oleh Allah itu 50 tahun. Tapi di 50 tahun ini bayangkan kalau ada di bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan malamnya itu bisa menemui Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar itu yang kita sudah hafal semuanya, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam tapi 1000 bulan. Kalau 1000 bulan setahun itu 360 hari, berarti setara sekitar 83 tahun. Kalau orang umat Nabi Muhammad itu hanya semalam saja, yang penting bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Ya minimal sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, itu minimal. Itu dia sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar minimal. Syukur-syukur mau tarawih, syukur-syukur mau baca Quran, syukur-syukur mau sholat malam, masih sahur dan lain sebagainya, itu tentu berlipat ganda. Itu masih lebih baik satu malam di Lailatul Qadar ini, di Ramadan ini, daripada 1000 malam yang tidak ada Lailatul Qadar ini. Berarti kalau ada umat Nabi Muhammad, kita itu 50 tahun efektif di setiap Ramadannya, kita itu beribadah setiap malam, isinya dengan sholat jamaah misalnya minimal kayak begitu, itu kita 83 tahun kali 50 tahun efektif, berarti berapa ya? 83 berarti 4.000-an tahun. Kita itu berarti setara umur kita 4.000 tahun lebih. Kalau kita bisa efektif ya. Ini namanya umurnya berkah kayak begini. Umurnya pendek tapi isinya panjang. Ada orang yang umurnya itu cuma 45 tahun, tapi dia jasanya sangat banyak, sehingga dia memberikan manfaat kepada orang lain sangat banyak. Bandingkan dengan orang di sebelahnya yang sama-sama umurnya 45 tahun, tapi sejak kecil sampai besar dia hanya cari makan untuk dirinya sendiri, tidak pernah mengajarkan orang lain tidak pernah bermanfaat kepada orang sekitar. Yang penting boleh makan dewe, pulang sore, pagi berangkat, pulang sore, itu aja tidak punya akses manfaat. Apakah sama nih orang yang satu ini punya akses manfaat yang sangat besar, sama satu tidak? Orang yang mempunyai manfaat aksesnya sangat besar, dia mati, manfaatnya masih jalan, seolah-olah dia masih hidup. Itu namanya berkah. Nah, kita sebagai umat Muhammad itu dimuliakan oleh Allah, kerjamu sithik wae. Ora usah akeh-akeh, kerjamu sithik wae, umurmu pendek wae. Tapi manfaatnya bisa. Bandingkan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh 950-an tahun, tapi yang patuh mengikuti Nabi Nuh itu hanya sekitar berapa ya? 50 orang atau berapa? Ngeri ya. Umurnya panjang tapi yang mengikuti sedikit.
Coba lihat Nabi Muhammad, umurnya hanya 63 tahun, tapi berapa juta pengikut yang sampai sekarang. Itu berarti akses manfaatnya lebih besar mana antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Itu kejadian luar biasa. Nah, pada zaman Nabi Muhammad itu ada malam Lailatul Qadar. Pas malam itu juga turun Al-Quran, gitu. Namanya nuzulul Quran. Maka kita kalau Ramadan ini kita memperingati ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Nah, pas waktu itu Nabi Muhammad pas bertepatan dengan 17 Ramadan, itu pas ada Lailatul Qadar, pas nuzulul Quran, gitu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Nah begitu. Itu kronologi Al-Quran. Bukannya Al-Quran itu turun sedikit-sedikit. Nabi Muhammad saat apa nanti turun? Nabi Muhammad saat apa nanti turun? Misalnya Islam, Allah itu ketika melarang orang minum minuman keras itu juga tidak saatnya. Ada step by stepnya. Step by stepnya dulu minuman keras itu khamr itu legal, siapa saja halal. Tapi ada step by step. Nanti kalau bapak-bapak kita semua berdakwah ngandani tanggane, ngandani anaknya, mungkin ini jadi pelajaran bagi kita bahwa dakwah itu ya tidak mesti kalau itu benar langsung harus kudu ini, iso kudu ini, nara ini salah. Ya mungkin ada step-step. Allah itu untuk melarang minuman keras itu tidak langsung keras ini haram, enggak. Stepnya apa? Dari larangan yang tidak boleh minum minuman keras 24 jam. Itu gak boleh. Kalau dulu orang boleh minum minuman keras 24 jam, tapi dilarang dulu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, kami ini jangan mendekat-dekati waktu sholat sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Karena apa? Ada kronologi, ada orang masih mabuk sholat yang lantur. Orang mabuk itu kan ya biasa lantur kan. Nah itu kan bahaya ya. Tiba-tiba sholat misalnya Gusti Allah itu kan bahaya. Nah itu larangannya sedikit-sedikit. Berarti orang mabuk gimana caranya? Oh ini sholat zuhur. Habis sholat zuhur mau mabuk, oh jangan. Nanti kalau kamu habis sholat zuhur mabuk, belum sampai hilang mabuk kamu masuk waktu asar, jangan. Habis asar mau mabuk, sebentar dulu, ini mau maghrib. Nanti oh mabuk saat sholat nggak boleh, bahaya. Habis maghrib mau mabuk nggak boleh, mau isya nanti. Habis isya karena jedanya panjang sampai subuh, monggo dari akan baik akan mabuk. Begitu. Subuh habis subuh boleh nggak mabuk? Boleh. Karena apa? Zuhurnya masih panjang. Yang penting jangan jam 11-an lah kalau istilah kita sekarang sudah ada jam ya. Yang penting jangan jam 10 ke atas jangan. Gitu. Jadi orang boleh mabuk setelah isya hanya sama setelah subuh. Nah itu sudah jalan, orang sudah bisa mengurangi konsumsi minuman keras. Baru ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekarang orang sudah mulai mapan. Nah ini mabuk dilarang total, minum minuman keras tidak boleh sama sekali. Berarti kalau begini kronologinya ayat Quran turunnya step by step apa langsung? Step by step. Tapi katanya tadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, lewat step by step. Gitu. Nah, ternyata
Di Al-Quran itu ada dua istilah. Turun itu dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya nazala. Nazala itu turun. Tapi istilah turun di sini ternyata ada dua kata. Ada yang memakai kata nazala, ada yang nazala atau nazala, ada yang memakai kata anzala. Gitu. Kalau anzala ini dalam satu riwayat kalau saya nggak salah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu anzala artinya turun dalam satu kali. Artinya apa? Al-Quran itu dulu sudah ada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Itu turunnya memang sekali, yaitu pas malam Lailatul Qadar. Nah, nanti dari Baitul Izzah turun ke bumi lewat malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad, itu step by step. Nah, gitu. Jadi yang dimaksudkan di ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu bukan Al-Quran dari malaikat Jibril, dari Allah dan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bukan, tapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang turunnya ya sekali saja. Itu ngopi ini kayak apa, di move itu, pindah dari sini ke sini, itu sekali saja. Tapi turunnya dari Nabi Muhammad, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, itulah yang step by step sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Itu step by step. Gitu. Jadi Al-Quran itu turunnya step by step apa? Sekali saja. Ya lihat-lihat. Kalau yang dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah itu sekali, itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, step by step. Gitu. Nah, Al-Quran ini yang dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad itu turun pertama kali saat usia Nabi Muhammad 40 tahun. Maka umat Nabi Muhammad itu jadi patokan biasanya umur 40 tahun itu adalah umur orang menginjak usia mapan. Kalau Pak Taufik ini berapa? 30. Wah, ini masih kurang jalan, kira-kira begitu lah. Masih bukan gubrik ya, semua dengan ya, kalau umur 40 biasanya harus mulai semangat gitu, apa orientasi yang sebelumnya menggebu-gebu, pengen punya pesawat, helikopter, pengen punya istri 4, misalnya kayak gitu, itu umur sebelum 40 lah. Tapi kalau setelah 40 biasanya wes, nah ya wes lah, paling apa bisa Allah yang ini ya wes ditolong wes. Biasanya sudah mulai, hatinya sudah mulai mapan. Nah, oleh karena itu banyak orang yang mau masuk tarekat, gelem wiridan, gak sholat orang langsung lanci gitu. Itu ya kalau yang umurnya sudah mulai 40 ke atas. Kalau yang baru 30 itu 35 itu ya baru sholat ya pengen selang layu, selang pengen beli duit toko gitu masih. Apalagi saya gitu mas, jetnom ya, kudune pengen pelayan gitu, mana-mana ya. Nah, Nabi Muhammad itu mulai umur. Pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu itu di Gua Hira. Gua Hira itu dari Mekah, jaraknya sekitar 5 km. Nanti kalau pas kita haji atau umroh, atau kalau perjalanan lebih dulu nanti saya diajak sekalian boleh. Amin. Ya nanti tak tunjukin insya Allah. Karena saya belum pernah lihat ya, pokoknya aku gelap kok gampang ya. Nah, nanti ke Gua Hira itu saya pernah lihat Pak, waktu saya nonton di YouTube maksudnya. Karena saya belum pernah ke sana. Nanti kapan diajak ya? Amin. Ke Gua Hira itu jaraknya sekitar 5 km. Gua Hira itu tingginya itu bukit yang tajam. Kalau saya bayangin itu kira-kira setinggi Muria. Ada yang pernah ziarah ke makam Muria? Itu kalau sekarang saya nggak kuat itu naik pakai kaki, sekarang saya nggak kuat, harus ngojek. Kalau dulu saya masih kuat, sekarang ini saya sudah jadi orang besar ya, jadi saya nggak kuat. Berbobot itu kan orang besar kan? Dulu waktu saya masih 55 gitu ya masih kuat, sekarang enggak, kira itu mungkin. Itu Nabi Muhammad jalan dari rumah ke Gua Hira langsung naik ke atas.
itu berarti secara zahir fisiknya Nabi Muhammad itu berarti fisik yang bukan kedeng-aling-aling, berarti fisik yang sangat kokoh. Berarti agamawan itu enggak orang yang fisiknya lemah. Itu mestinya kalau nyatanya Nabi Muhammad ya orangnya orang yang olahragawan. Nabi Muhammad itu jalan 5 kilo, tidak hanya jalan tapi nanjak naik ke setinggi Muria. Itu Nabi Muhammad ya kuat-kuat dan enggak pakai senter, pakai baterai itu, dan gelap gulita di puncak bukit yang enggak ada pohon-pohonnya sama sekali. Sampai sekarang pun juga gitu, tandus kanan kiri. Ya kayak kita kalau di tengah laut itu kan kita tengok kanan tengok kiri nggak ada siapa-siapa, nggak ada dataran apa-apa. Ya kalau kita di daerah Gua Hira itu kan ya hanya adanya perbukitan yang nggak ada tanaman apa-apa. Disitulah Nabi Muhammad mendapat wahyu, diturun malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad itu disikap, disikap ngertos ya, disikap. Dalam riwayat yang saya baca itu Nabi Muhammad disikap sama malaikat Jibril sampai Nabi Muhammad susah, bernafas saja sampai susah, sampai keringetan. Iqra Muhammad ya Muhammad, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Langsung malaikat Jibril bilang lagi sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari. Sampai yang terakhir malaikat Jibril membaca 5 ayat. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat pertama menurut satu riwayat. Satu riwayat itu hanya mengatakan 3 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Saya pilih yang 5 ini. Nabi Muhammad dapat ayat 5 ini. Nabi Muhammad tadi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu nabi yang mempunyai julukan Nabiyil Ummi. Ummi itu adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Loh, berarti nabi kita itu nabi yang gak berperadaban ya? Kita itu kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu orang berpendidikan atau nggak pendidikan? Nggak pendidikan Pak. Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oh nggak pendidikan. Sebentar dulu. Ada satu riwayat yang saya baca menarik, bahwa orang dulu itu nggak seperti sekarang ternyata. Saat orang tua kita itu barang siapa yang pintar nulis, itu dia dianggap orang paling berpendidikan. Tapi dunia hari ini, kalau orang hanya pintar nulis tapi gak pintar main gadget, gak pintar gawe, itu yang dikatain gaptek yang mana? Kan gitu. Artinya apa? Dunia itu berkembang sesuai dengan masanya. Nanti perspektif orang tentang orang gaptek itu mengikuti zamannya masing-masing. Zaman Nabi Muhammad dulu itu beda ternyata. Zaman itu orang itu dianggap bodoh itu justru kalau punya tulisan. Aneh. Karena apa? Orang yang mempunyai tulisan berarti dia itu kalau butuh apa-apa harus membutuhkan alat bantu. Contoh, orang nggak tes ujian itu, yang ngepek sama yang nggak ngepek itu pinter yang mana? Pinter yang nggak ngepek kan? Yang nggak nyontek. Yang kalau nyontek dianggap dia second class ya, IQ-nya terbatas. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu orang yang paling keren itu semakin tajam hafalannya, itu adalah orang yang paling keren. Pernah ada salah satu orang itu dia ketahuan punya catatan, itu dicipir habis dia, karena dia dianggap orang IQ-nya jongkok, mesti butuh catatan. Gitu. Berarti orang yang cerdas itu orang yang butuh catatan, apa yang nggak butuh catatan? Gitu. Perspektif masyarakat saat itu kayak begitu. Nah, Nabi Muhammad itu
levelnya predikat dari Allah itu gelarnya bukan PhD atau LC atau apa, tapi Muhammadin Nabiyyin Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu bukan predikat dia sebagai orang yang terbelakang, tapi justru predikat Nabi yang paling keren. Karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok bisa tahu sembarangan? Berarti itu bukan hasil nyontek kepada siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin membuktikan bahwa informannya Nabi Muhammad itu benar-benar dari Allah. Dia Nabi Muhammad tidak gara-gara dapat kiriman tulisan dari siapa, pakar siapa, membaca bukunya siapa, tidak dari itu. Kalau ada sesuatu yang keren dari Nabi Muhammad, itu murni dari Allah. Itu adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa nulis adalah sebuah keistimewaan Nabi Muhammad dan bentuk originalitas agama Islam ini, bahwa ini agama ilahi, agama samawi, bukan agama yang dikarang oleh Nabi Muhammad. Karena bisikan-bisikan wahyu-wahyunya semua berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pula Nabi Muhammad saat lahir itu dilahirkan dari rahimnya Sayyidah Aminah, itu sudah keadaan yatim, tidak punya bapak. Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, wafat saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Nabi Muhammad kecil hanya diasuh ibunya itu di usia 6 tahun. Ibunya wafat. Habis itu diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya dulu, Abdul Muthalib, berapa tahun? Wafat. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, wafat. Ini apa? Kok Nabi Muhammad ini di lingkungan orang-orang yang wafat, yang ngasuh wafat, yang ngasuh wafat, yang ngasuh wafat. Tidak ada yang bisa mengasuh Nabi Muhammad sampai jeda yang lama, supaya Nabi Muhammad cara berpikirnya tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, tidak terpengaruh dengan siapa yang mendidik. Coba kita ini dari keluarga berpendidikan, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen. Mohon maaf, keluarga bapak, anaknya itu sejak kecil mesti dikasih nilai-nilai karena bapaknya berpendidikan. Tapi bandingkan dengan orang yang dari latar belakang tanpa mempunyai latar belakang pendidikan, anaknya preman, apakah saat kecil itu ya dikasih nilai-nilai kayak gitu? Kasih pengaruh-pengaruh nilainya mestinya adalah nilai-nilai mereka sejak kecil dengan pisu-pisuhan, umpatan-umpatan, perkataan buruk, kotor. Kalau orang berpendidikan kan sejak kecil sudah diomongin, begini, makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri, baca bismillah, ayo sholat, apa gitu kan. Ini lingkungan yang akan mempengaruhi keluarga anak-anak. Nah, Nabi Muhammad itu memang diselamatkan oleh Allah dari pengaruh lingkungannya. Sebaik apapun lingkungan itu, kalau yang mempengaruhi manusia tetap ada buruk-buruknya, walaupun hanya persentasenya sekecil apapun ada, karena namanya manusia. Tapi Allah menciptakan Nabi Muhammad ini sejak kecil yatim, lahir cerotot, itu sudah gak punya ayah, sehingga Nabi Muhammad tidak punya sikap yang terpengaruh dari lingkungannya. Nah, dikatakan fa ahsana ta'dibi, Allah itulah yang mendidikku, kemudian menjadikan aku baik kayak begini. Itu murni yang mendidik aku dari Allah langsung, tidak dipengaruhi oleh ayahku, tidak dipengaruhi oleh ibuku, tidak dipengaruhi oleh siapapun, tapi Allah sendiri yang mempengaruhi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis, dilahirkan yatim, keluarganya wafat satu persatu. Itu karena Allah pengen Nabi Muhammad ini Allah menghendaki ya Nabi Muhammad tumbuh dan bersikap memang dari Allah semuanya gitu.
Sampai-sampai Nabi Muhammad itu ketika berada di Makkah itu 13 tahun dicibir, dianiaya, sholat dilempari batu, ketika sujud itu dikasih kotoran onta di atasnya Nabi Muhammad, ketika sholat dilempari batu sampai giginya ini ada yang patah, berdarah, darahnya mengalir, aliran darahnya sampai ke kaki. Apakah kita itu melaksanakan agama di Indonesia sekarang ini pernah ada orang yang sesusah itu melaksanakan perintahnya Allah? Kita nggak ada. Kita mau sholat sehari 1000 rakaat nggak ada yang melarang. Mau sedekah 1 ton sehari beras nggak ada yang. Nabi Muhammad dirintangi kayak begitu itu 13 tahun. Tapi sekalipun itu Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Karena apa? Karena murni Allah tidak pernah menyuruh Nabi Muhammad membalas. Sampai cerita yang masyhur kita tahu, Nabi Muhammad ketika setiap kali berangkat sholat subuh itu di tengah jalan pasti ada orang yang ngasih absen dengan meludahi wajahnya. Juga kita tahu itu cerita itu. Nabi Muhammad pernah nggak membalas? Tidak pernah, karena Tuhan tidak pernah menyuruh membalas. Sampai-sampai yang tukang absen itu tiba-tiba sakit, ya Nabi Muhammad justru nyari mana nih yang tukang absen, aku ngasih presensi kok nggak pernah hadir ya. Oh dia sakit, terus kemudian ditengok oleh Nabi Muhammad. Ya karena murni itu adalah sikap yang disuruh oleh Allah. In uliya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujahib. Nabi Muhammad itu kalau disakiti tidak membalas, ya beliau mengampuninya. Kalau beliau itu didebat, diajak bantah-bantahan, itu beliau melih diam. Nah, bapak-bapak siapa ya? Ibu-ibu ini diam gitu aja. Apa ya gantian? Bapaknya 1 kecap, ibunya 2 kecap. Bapaknya 2 kecap, ibunya banyak kecap. Kecap-kecap ya. Kalau Nabi Muhammad enggak dibantah, mending ngalah. Semuanya ngalah. Karena ngalah bukan berarti kalah. Ditolong. Gak gitu. Itu tadi Nabi Muhammad dikasih wahyu tadi umur 40 tahun. Berapa Al-Quran ini turun durasinya kepada Nabi Muhammad? 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad ngafalin Quran itu butuh waktu 23 tahun, dimulai dari usia 40 tahun. Saya punya tetangga yang di kampung dulu, itu usia ibu-ibu, usianya sekitar 50 tahun. Anaknya itu sudah seusia saya. Itu sekitar 50 tahun hafalin Quran. Itu khatam dalam waktu sekitar 2 tahun. Bukan 2 tahun. 18 bulan. Kalau nggak 15, 18 bulan. Geser 2 tahun. Dan khatam lanyah, Pak. Berani disimak dari awal sampai akhir. Allah. Umurnya Bapak 50 tahun. Itu. Artinya ini membuka peluang bagi kita semua yang sudah usianya lansia ya, maksudnya lansia bukan 60 tahun ke atas ya, lanjut usia dari usia belajar. Kita itu tidak boleh berhenti belajar agama, belajar apa, belajar Al-Quran, nggak boleh berhenti. Nabi Muhammad baca Al-Quran itu sejak usia 40 tahun. Apalagi Mas Taufik ini masih muda, 30 tahun, kesempatan menghafal Quran masih sangat lebar. Nabi Muhammad itu dari 40 tahun. Ya kita mestinya jangan naruh standar kayak anak-anak pesantren menghafal Quran 2 tahun selesai, jangan. Ya pelan-pelan lah, ya 23 tahun. Setidak-tidaknya itu begini. Kalau kita mulai mempelajari Al-Quran, baca Quran, menghafalkan Quran, walaupun dimulai dari Anas dulu, surat pendek dulu, Waqiah dulu, Tabarok dulu, Ar-Rahman dulu, kayak begitu, setidak-tidaknya itu kalau kita mati di tengah jalan, itu setidaknya kita punya argumentasi kepada malaikat, gitu. Kita itu cari argumen kan. Kita itu kan ya nggak punya sejarah lah. Kakek kita, buyut kita, canggah kita itu kan semua sudah wafat ya. Artinya kita nggak punya track record ada orang hidup selamanya, itu kan nggak punya. Adalah kita mantap lah, kita bakal mati lah gitu. Cuma saat kita mati itu kapan kan kita nggak bisa prediksi.
Nah, kita itu setidaknya perlu argumentasi ketemu sama Allah, ketemu sama malaikat itu bahwa kita itu mati dalam keadaan proses menghafal Al-Quran, gitu aja. Entah itu setelah sudah selesai atau belum selesai, itu kaulus gitu loh. Ya Allah, saya itu meninggal dalam keadaan proses menghafal Al-Quran. Dan sampai mana? Saya baru selesai juz amma ya Allah. Karena ada satu riwayat, kalau ada orang meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran, dia itu nanti hafalan Al-Qurannya akan diteruskan malaikat. Saya punya banyak cerita, di antaranya saya dapat cerita langsung dari salah satu ustazah itu di Maguwi dan Solo. Itu punya murid meninggal muda, masih di pesantren, meninggal ini menghafal Al-Quran, meninggal belum selesai, belum khatam. Saat ini dimakamkan, selang berapa bulan, sekitar 1 tahun, ustazahnya ini mimpi bertemu sama anak itu. Alhamdulillah, saya ini sekarang sudah khatam. Itu. Ternyata riwayat di hadis itu ternyata benar, dilanjutkan sama mereka. Entah caranya dia itu setor ngaji di sana atau apa, saya nggak tahu. Allah. Dan keistimewaan orang hafal Al-Quran banyak, diantaranya saya itu yang makan daging manusia itu apa namanya? Belatung itu nggak doyan sama orang yang hafal Al-Quran. Ya sambil ngamalkan ya mestinya ya, nggak hanya hafal. Saya punya kakak kelas dulu di pesantren, dia sambil sekolah juga. Sambil sekolah SMA gitu, namanya Mbak Mas Rikayatun namanya. Mbak Mas Rikayatun ini orang Purwodadi. Ada yang dari Purwodadi? Ada nggak yang asli Purwodadi? Nggak ada ya. Aslinya Purwodadi itu desanya desa Pulau Kulon, bukan West Island ya. West Island yang Pulau Barat itu ya, bahasa Purwodadinya Pulau Kulon. Iya, kecamatan Pulau Kulon. Desanya nggak salah apa Pamunggalan atau apa. Itu Mbak Mas Rikayatun itu dia menghafal Al-Quran itu 2 tingkat di atas saya. Hamil, melahirkan anak yang kedua, itu meninggal dalam keadaan saat melahirkan. Berarti menghafal Al-Quran dan mati syahid. Orang itu kan kalau meninggal mendadak, melahirkan itu kan kategori mati syahid, tapi syahid akhirat. Artinya syahid akhirat itu ya harus dimandikan, harus disolati, harus dikafani, tapi secara di akhirat dia dihukumi orang mati syahid. Ini yang cerita Pak Zakiri namanya, satu almarhum dengan saya, itu saksi mata yang langsung ngurusin ini. Pak orang Pulau Kulon ini nikah dapat orang Kradenan dekat dengan wisata Tugu, kalau Bapak pernah mendengar itu. Nah, saat musim penghujan, makamnya ini di samping sungai, sehingga kena abrasi atau sedimentasi namanya? Abrasi. Sehingga dikhawatirkan nanti makam itu karena sudah mulai kena, itu kan akan memakan. Kalau pas belokan gitu kan tambah makan gitu. Sehingga dari tokoh-tokoh setempat memutuskan makam ini harus dipindah. Lah, keluarganya Mbak Mas Rikayatun itu memutuskan untuk memindah jenazahnya Mbak Mas Rikayatun yang telah 2 tahun silam meninggal untuk dibawa pulang ke Pulau Kulon. Disiapkan mobil jenazahnya. Pak Zakiri ini yang cerita ini yang termasuk bertugas untuk ngurusin pemindahan ini. Ternyata saat digali itu masih utuh jenazahnya, dan kata Pak Zakiri, niki saestu pulau itu sing ngasih Gus, karena tetangganya Mbak Mas Rikayatun itu tokoh tadi. Rambutnya itu memanjang, kukunya itu memanjang.
itu kukunya memanjang. Cuma kata-kata itu tapi cuma ya standar yang mati lah, karena nggak punya darah, karena ini jenazahnya kering kayak gitulah ya. Tapi secara jasad semuanya masih utuh, kafannya masih utuh gitu. Ini salah satu keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran, melaksanakan isinya Al-Quran. Itu kayak begini, apalagi api neraka belas gak doyan. Lawang singgat belakang saja gak doyan, apa meneh api neraka tetap jibrit ya. Apalagi Nabi Muhammad pembawa Al-Quran koyo apa mulyane gitu loh. Ini saja yang sudah 1400 tahun menghafal Quran saja sedemikian kerennya. Apalagi Nabi Muhammad yang baru dari Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu sekeren apa gitu. Berarti orang terima keren banget gitu. Ya. Nah, Nabi Muhammad dikasih oleh Allah berupa Al-Quran yang sekaligus ini menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya. Mukjizat itu sesuatu yang unik tapi tidak ada tandingannya. Yang keren lagi dari Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Coba, kalau kita pengen ngerti mukjizatnya umat-umat terdahulu, Nabi Nuh, mukjizatnya apa? Dikasih kapal, ya oleh Allah, bahtera. Ini kita di Indonesia, mana ini bahteranya Nabi Nuh? Kita pernah lihat? Nggak pernah lihat. Banjirnya di sebelah mana? Kita lihat? Kita sudah nggak lihat. Kita nggak bisa menemukan itu. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mana yang mati siapa, yang hidup lagi siapa? Kita nggak bisa menemukan itu. Nabi Musa punya tongkat, mana tongkatnya Nabi Musa? Kita nggak bisa ngakses itu, nggak bisa sekarang. Tapi Nabi Muhammad itu sampai hari ini kita bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa? Al-Quran. Baru lewat orang yang ngafalin Al-Quran itu loh, kok gak busuk itu tanpa formalin. Itu parah gak mukjizat? Keren. Lagi di Al-Quran itu, Al-Quran itu menantang kepada siapapun, jutaan umat manusia, miliaran umat manusia. Qul fa'tu bi suratin min mithlihi. Coba kalian itu kalau hebat, coba bikinkan susunan kata-kata yang kerennya seperti Al-Quran. Satu surat saja, maka satu surat itu minimal 3 ayat. Inna atainakal kautsar washolli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu zaman dulu sampai sekarang itu nggak ada yang bisa nanti. Ada yang coba bikin Al-Quran itu kan membuat, kalau maut itu kan sama. Ada yang mencoba bikin Musailama al-Kadzdzab itu membuat ayat begini, al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil. Itu kalau kita orang Jawa, enak ya itu kan. Coba kita buka satu-satu. Kalau kita artikan al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil yang kau tahu tentang gajah itu apa? Itu kalau kita yang ditanya orang waras, itu kita akan jawab misalti gajah yang menunggu itu. Itu dia menjelaskan lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang, buntutnya panjang, punya telinga yang lebar. Itu kan rasa mbok terangke aku ngerti toh. Ini jadi perkara yang unik enggak? Kau unik plus ya. Ada orang sudah tahu, Pak Taufik, tak ada. Sana diberi lo. Apa butuh Pak Taufik informasi yang beliau sudah tahu? Kayak jenengan seputar ekonomi. Itu saya kasih tahu Pak. 1 tambah 1 itu 2. Kalau 2 kali 2 itu 4. Misalnya kita pengadanya aku perkara yang mau ngerti. Ini sesuatu yang unik enggak? Enggak ada unik-uniknya. Tapi coba Al-Quran, Al-Qari'ah, kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang kiamat?
Itu kita jawab, wis ngerti ngono. Enggak ngerti kan? Jadi Al-Quran itu informasi dari pertama sampai terakhir adalah informasi yang informasi tunggal. Punya hak siar otoritas, hak siar secara tunggal. Gak ada informasi yang bisa memberikan informasi sebagaimana Al-Quran memberikan informasi. Ya, apa kiamat? Kiamat itu apa? Itu kan kita mesti akan jawab, apa itu kiamat? Oh iya, apa ya? Saya belum tahu. Mestinya begitu. Tapi ada orang yang bikin seperti Al-Quran kok mungkin pertanyaannya gampang. Gajah itu apa? Ya, apa dia bisa ngerti? Sehingga tantangan Al-Quran itu tidak akan tercapai sampai sekarang. Belum ada yang memecahkan rekor bisa bikin satu surat seperti Al-Quran. Ada Al-Quran yang mencerita tentang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ada nggak informasi cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ada nggak? Nggak pernah ada. Itu informasi lampau. Coba informasi di dalam kandungan. Yang di zaman Nabi Muhammad itu belum ada teknologi kedokteran yang secanggih seperti sekarang. Kok bisa Allah itu menceritakan proses terjadinya manusia membutuhkan waktu dari nutfah ke mudghah ke alaqah kayak begitu yang baru ditemukan sekarang ini dalam para ilmuwan kedokteran. Proses kejadiannya manusia itu 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga sampai ke 120 hari itu baru terjadi manusia. Kok bisa itu disampaikan Nabi Muhammad? Itu kan orang zaman dulu gak bisa ngomong kayak begitu. Allah bisa ngomong kayak gitu. Ini mukjizat yang sangat agung dan bisa kita saksikan dari sekarang ini. Kita bisa mengaksesnya lewat mana? Lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril di usia yang ke-40 tahun. Oleh karena itu kita menghafal Al-Quran itu kesempatannya masih terbuka lebar. Ya kayak gini, itu hanya sebagai media kita untuk biar kita punya argumentasi saat kita bertemu Allah, bertemu Nabi Muhammad, biar kita itu melu grupnya mereka. Gitu. Coba Najwa Shihab, ya saya ini di online dia agak jurnalis itu. Najwa Shihab itu kalau ingin mewawancara seseorang kan mesti riset dulu tokohnya apa, passionnya apa, ilmunya seputar apa, kan begitu supaya nyambung antara tokoh sama presenter. Ini nyambung sama hostnya, nyambung. Nah, biar punya kedekatan antara host dengan narasumber itu perlu masuk ke dunia ini. Saya itu kalau ngomong seputar ekonomi dengan panjenengan saya nggak bakal nyambung. Karena apa? Hitung-hitung aku mau terima seputar tambah-tambahan, kurang-pengurangan. Sim kostan saja SMA itu saya begini elek, selalu nilainya C gitu. Ya karena saya nggak tahu sim kostan itu ekonomi nggak ya? Bukan ya? Bukan ya, fisika ya? Ya pokoknya matematika, gosong-gosong hitung-hitungan aku jelek Pak. IQ saya yang kanan atau kiri kalau hitung-hitungan itu Pak? Kiri ya berarti kiri saya itu agak kurang jalan dengan baik. Nah supaya saya itu biar nyambung, saya itu perlu mempelajari, perlu masuk ke dunia yang jenengan supaya saya itu kalau ngobrol tentang BI, tentang bursa saham, tentang apa, cryptocurrency atau apa, itu kan saya perlu masuk dulu. Nah kita kalau pengen nyambung sama Allah, nyambung sama Nabi Muhammad dan lain sebagainya, kita itu kan ya perlu memasuki dunia-dunianya. Nah cara kenalan gimana? Kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran walaupun toh gak sampai khatam. Delalah laki ngapalke tekan wadduha kehendak Allah terus dipanggil oleh Allah meninggal. Ya wis. Yang penting misi kita sejak awal itu kita pengen mempelajari Al-Quran secara penuh, membaca Al-Quran secara penuh, menghafal Al-Quran secara penuh. Sudah kita niati sampai jalan kita wafat, itulah modal kita untuk berargumen di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu mati gak gratis ya Allah. Saya itu mati sebenarnya dalam proses menuju tangga menghafalkan Al-Quran. Cuma karena saya itu sudah kau panggil duluan, ya bukan salah saya itu kalau saya nggak sampai hafal. Jelek gitu. Atau kalau kita nggak pengen hafalin, yang penting kita membaca Al-Quran dengan guru. Kalau kita belum bisa cari ustadz itu, sama kita mati gak disalahkan itu. Islam orang Al-Quran, orang Al-Quran dia. Loh, kalau pengen mau Quran, tapi kalau raiso kalau belajar, lagi mau
qiraati jilid 3 terus jenengan pateni ya wis aku ora iso ngrampunge. Itu kenapa? Orang itu kalau meninggal itu kok janjiannya kalau nggak surga selamanya pasti neraka selamanya. Kalau kita hitung itu kerja sehari 100.000 itu mestinya gajinya 100.000, iya kan? Kalau kita kerjanya 5 hari mestinya 500.000. Tapi Allah kenapa? Orang itu kerjanya hanya 60 tahun tapi kok gajinya seumur hidup. Nah kuncinya begini, kuncinya hanya di perkiraan saja. Orang itu dikasih umur sama Allah 40 tahun kok dibuat untuk kebaikan untuk Islam dan sebagainya. Itu diparil dia di umur 1000 tahun pasti dia akan seperti itu terus. Seumpama dia itu dikasih hidup seumur hidup sepanjang hidupnya pasti dia akan kayak gitu terus. Maka Allah wis cukup, ujianmu hanya untuk ini 40 tahun saja cukup, wis tak anggap kowe wis wong sing lolos maka kamu surga selamanya. Begitu pula orang itu kalau gak Islam itu dikasih umur 60 tahun dinteni kapan Islam kok gak Islam 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai 60 tahun kok gak Islam. Oh, wong iki tak take umur 1000 tahun wis ngene terus wong. Maka ketika dicabut oleh Allah dia tidak dalam keadaan Islam, ya dia itu berarti dikategorikan orang yang gak Islam selama-lamanya. Maka bagi dia neraka selama-lamanya. Oleh karena itu susah payah kita Ramadan seperti ini, kita puasa, ini hanya ujian kita yang gak lama, paling piro toh, tapi taruhannya untuk selama-lamanya habis. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Sudah singkat ini, wah ternyata sudah hampir setengah 6. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi, kekuatannya Nabi Muhammad, kerennya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis seperti tadi. Namun ada sahabat. Nah, Nabi Muhammad itu kalau punya murid, itu muridnya tidak dinamakan murid-murid, tapi sahabat-sahabat. Tidak ada itu muridnya Nabi Muhammad, itu muridku, bukan, itu temanku. Kalau kita bisa kepada mahasiswa-mahasiswa itu, teman-teman, itu kita berteman kayak Nabi Muhammad dengan murid-muridnya, betapa dekatnya hubungan antara, kalau misalnya antar dosen sama dosen itu kan ya wajar ya, care, apa dekat gitu kan. Tapi kalau sama seumpama dengan para mahasiswa itu care-nya seperti teman sendiri, Nabi Muhammad dengan para murid-muridnya itu seperti sahabat, memang panggilannya sahabat, memang berteman begini. Betapa dekat itu hubungan emosional antara seorang dosen kepada mahasiswanya. Sebagaimana Nabi Muhammad dan mahasiswa. Sahabatnya Nabi Muhammad memang ada yang dikasih nulis. Tapi dulu belum ada percetakan Tuan Putra, Pak. Ya, 3 selangkai itu belum keluar. Belum terbit. Bahasa Tuhan belum lahir. Sehingga nulisnya waktu itu baru di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di artefak kayak gitu. Jadi kalau ada ayat belum ditulis Pak, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Nah, singkat cerita, waktu habis, Nabi Muhammad ketika pindah alam, saya tidak mengatakan Nabi Muhammad wafat ya, karena Nabi itu kan tidak wafat, hanya pindah alam saja. Itu yang tersisa adalah hafalannya para sahabat saja. Sampai kekhalifahan Abu Bakar itu nggak ada Al-Quran yang kita pegang, apalagi di dalam aplikasi Android itu nggak ada Pak. Belum ada. Terjadi perang Yamamah, di mana perang itu para pasukan orang Islam itu yang meninggal dari orang yang hafal Quran itu 70 orang. Betapa mengerikan. Kalau yang meninggal 70 orang sekarang hafal Quran gampang ya, tunggalnya satu Indonesia akan. Tapi karena jaraknya baru Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar itu kan baru jaraknya baru sejengkal kan. Kok yang meninggal 70 orang hafal Quran, jadi sisanya tinggal berapa orang? Tinggal sedikit. Nah, Sayyidina Umar itu galau, lapor kepada khalifah saat itu. Khalifahnya saya itu masih Abu Bakar, khalifah pertama. Ya Abu Bakar, ini
tragedinya mengerikan. Setelah perang 70 penghafal Quran itu meninggal. Bagaimana kalau Al-Quran itu kita kodifikasi dalam satu kumpulan? Abu Bakar gimana jawabnya? Saya nggak berani. Ini adalah termasuk sesuatu yang baru, yang bid'ah, yang Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Abu Bakar nggak berani. Kulo bid'ah itu lah. Nah itu. Belannya kan ngotot. Benar. Saya tidak Bakar waktu itu nggak berani. Ya. Sampai bertahun-tahun saya tidak Umar galau tapi nggak punya solusi. Nah ini penting. Secemerlang apapun idenya Sayyidina Umar, orang itu kalau punya pimpinan, punya leader, kalau leadernya itu walaupun menurut anak buah itu nggak pas, menurut Sayyidina Umar ini nggak cocok, kok leadernya ngomong no, harusnya anak buah ngikut no. Sayyidina Umar saat itu tidak berani mengkodifikasi. Lambat laun diskusi berjalan hingga datang satu masa Sayyidina Abu Bakar itu, ya kalau saya pikir-pikir itu kalau nanti seterusnya itu kira-kira kita yang 1400 setelah Nabi Muhammad, iya awal di roh peninggalan Al-Quran gak roh. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar, ya wis kita berani. Wow. Yang melakukan bid'ah pertama kali mengumpulkan mushaf itu siapa? Abu Bakar. Dikumpulkan mushaf Abu Bakar ini di masanya belum selesai. Masa Sayyidina Umar dikumpulkan belum selesai, karena mengumpulkan ini dengan otentik itu tidak perkara yang mudah, apalagi dunia baca tulis waktu itu belum tinggi. Baru selesai di masa Utsman, itu baru selesai pengkodifikasi. Oleh karena itu kita mengenalnya mushaf yang sekarang itu dengan istilah mushaf Utsman. Tapi di YouTube ada yang mengkritik, orang yang gak Islam itu mengkritik bahwa mushaf kita itu bukan mushafnya Rasulullah, tapi mushaf Utsman. Berarti itu Qurannya Utsman, bukan Qurannya Rasulullah. Itu orang yang gak mau baca sejarah. Mushaf Utsman itu mushaf yang pembakuan tata cara nulisnya, pengkodifikasiannya itu didasarkan Khalifah Utsman. Kalau kita bikin gedung kayak begini, yang meresmikan gedung ini dibangun oleh Wali Kota Semarang, Dr. Hendra Prihadi. Itu orang mestinya protes semua, mestinya nggak Hendra itu yang mau bangun itu Pak Soekarno, Sukanto, Sujiwo, siapa itu. Orangnya 200 orang itu, nggak Hendra. Hendra itu apa? Itu cuma tanda tangan. Apa nggak begitu, Pak? Kan ya enggak kan? Siapa pemimpinnya itulah dia yang mempunyai legalitas. Nah, karena apa? Yang paling bertanggung jawab. Gitu. Yang kerja siapa? Tim, ada Zaid bin Thabit dan macam-macam. Tapi karena khalifahnya saat itu finalnya di akhir, yang meresmikan itu Utsman, maka itu dibakukan dengan istilah mushaf Utsmani. Gitu. Nah, namun kita tahu ya istilah khot yang kemarin kita geger ada logo halal itu. Itu kan kita jadi tahu itu logo halal itu logo apa? Khot apa namanya? Khot Kufi. Kufi itu dari kata Kufah. Kufah itu satu tempat di Irak, itu namanya Kufah. Ya itu model cara penulisannya orang daerah Irak itu kayak begitu. Nah, fontnya jenis font type ya, tipe font. Nah waktu itu, waktu Nabi Muhammad tulisan itu belum ada titik, belum ada harokat. Ya tasdid belum ada. Jadi orang kalau membaca faktulu itu bisa dibaca fakbal. Fakbal bisa dibaca faktulu. Karena apa? Antara tak dan ba nggak ada selisihnya. Padahal artinya jauh, Pak. Fakbalu maka terimalah. Kalau faktulu maka bunuhlah. Bahaya nggak itu? Bahaya. Nah, Sayyidina Utsman mulai dari Abu Bakar ini sudah ada kreativitas mengumpulkan Al-Quran, tapi tidak ada titik, tidak ada harokat. Masa berkembang, sampai berkembangnya orang tidak semakin pintar, tapi semakin salah-salah. Maka di dalam Khalifah Al-Farahidi, Panglima Al-Farahidi punya ide gagasan menciptakan harokat, tapi belum ada titik, tapi harokat dulu. Harokatnya kodenya
Fathah itu dengan kode, bukan seleret di atas, bukan. Kalau sekarang itu kan kita garis di atas kan. Kalau dulu fathah itu titik satu di atas, kasroh titik satu di bawah, dhammah titik satu di depan, kayak begitu. Pakainya masih titik. Ini Bismillahirrahmanirrahim itu di bawahnya ba itu ada titik satu, tapi itu bukan titiknya ba, itu bukan harokat kasroh, kayak begitu. Orang masih semakin hari waktu itu bisa baca, semakin hari tambah umat. Gimana cara membedakan ba sama ta? Gimana cara membedakan fa sama qaf? Gimana cara membedakan ta dengan ya? Gak ada bedanya. Lalu dibikin titik. Semula harokat itu digeser kodenya, dikreativitaskan baru lagi dengan kode jeleret sukun itu ya ada di kepalanya kayak begitu. Yang titik, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, sa titik dua di atas, ya titik dua di bawah, fa titik satu di atas, qaf titik dua di atas, ha gak ada titiknya, cuma ada titiknya satu, kha titik satu di atas, kayak begitu itu belakangan. Sehingga yang kita terima sekarang itu adalah sebuah olah kreativitas perkembangan mushaf dari perkembangan sejak Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman sampai kita terima sekarang ini. Bahkan kita yang nggak hafal Quran bisa baca Al-Quran. Coba kalau nggak ada yang ngumpulin Al-Quran jadi satu, Al-Quran hanya eksklusif bagi orang yang hafal Quran saja, yang cerdas saja, yang nggak cerdas jangan harap bisa mengakses Al-Quran. Walhasil Al-Quran ini anugerah terbesar oleh Allah kepada kita. Kalau ya kita mendapatkan memo khusus dari Presiden Jokowi kepada yang terhormat Bapak Taufik Andri Setiawan, dengan ini sore ini saya mohon untuk datang ke Jakarta, tanda tangan jret Jokowi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Itu Mas Taufik betapa bahagianya membaca itu, sampai disimpan, dilaminating, tampilkan di tembok. Karena apa? Ini surat istimewa dari Presiden kepada Mas Taufik. Nah, Al-Quran itu surat istimewa, kiriman dari Tuhan pencipta semesta alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan Jokowi, yang menciptakan wali kota Hendar Prihadi, yang menciptakan Ganjar Pranowo. Itu semua yang menciptakan Tuhan semesta alam. Itu Allah yang membuat Al-Quran. Itu kok bikin surat dikirim ke kita, yaitu apa? Al-Quran. Betapa bahagianya kita bisa membaca surat Tuhan yang ditujukan kepada kita. Gimana alamatnya? Biar tuh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita itu termasuk dapat message itu tidak? Dapat kan? Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Kita dapat message itu tidak? Oleh karena itu, kalau kita itu menganggap surat istimewa, Al-Quran ini merupakan suratnya Tuhan istimewa, kita perlakukan sebagaimana kalau kita punya kiriman surat dari istri kita, bukan istri ya. Kalau orang masih pacaran zaman dulu, kalau zaman saya masih menang belum ada HP itu kan, kalau orang dapat surat dari pacarnya dari jauh itu kan dibaca lagi, ditutup, besok 3 hari lagi dibuka lagi, dibaca lagi gitu. Sekarang itu kan orang pacaran kan nggak ada rindu-rindunya, nggak ada drama-dramanya itu kan nggak ada kan Pak. Ngomong seneng ya seneng langsung di WA, aku seneng gue, benci langsung ke emoticon, marah. Kalau dulu kan enggak kan, suratnya sudah datang apa belum ya, itu kan ada drama-drama kayak gitu kan. Mas Taufik kita nggak menangi masa-masa itu. Ini masa ini, apalagi jenengan, ini umurnya berapa? Sudah punya HP? Tidak. Kasih ya. Orang itu kan kalau pisah sama pacarnya itu kan merasa ada rindu-rindunya. Sekarang kan nggak ada ya, kok rindu kan nggak ada ya? Nggak ada. Ada anak kok mengungkapkan sama temannya, aku rindu kamu. Ih kau saya gitu ya. Apa merindu? Telepon video call harus ketemu. Nah ini mau buka ya itu surat dari Allah. Kalau kita orang rindu itu kayak begitu. Mestinya kita buka, nanti malam kita buka lagi. Allah pesan kita apa kayak gitu. Ya semoga ini pertemuan sore ini bisa membangkitkan kita untuk lebih rajin baca Al-Quran. Ya minimal sehari 1 halaman lah. Kita tengok itu suratnya dari Allah kepada kita, itu kita tengok.
Ya, jangan kita biarkan suratnya Allah itu ngomong sampai blutuben gitu ya, tidak jadi museum. Supaya apa? Kita biar punya argumentasi di depan mereka, kita biar punya argumentasi di depan Allah, sehingga kita besok mendapatkan syafaat Al-Quran. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz Ahmad.